Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Manulia Zuraida, NIM 1814017034 dari kelas PGMIA. Desain penelitian pada hakikatnya merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Tipe desain penelitian yang pertama, desain penelitian deskriptif, dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis dan akurat. Desain penelitian deskriptif dibedakan menjadi dua. Yang pertama, desain penelitian studi kasus, yaitu merupakan rancangan penelitian yang mencakup pengkajian satu unit penelitian secara intensif. Kedua, desain penelitian survei, yaitu suatu desain penelitian yang digunakan untuk menyediakan informasi. Kedua, yaitu desain penelitian korelasional. Hubungan korelatif mengacu pada kecenderungan bahwa variasi suatu variabel diikuti oleh variasi variabel yang lain. Dan dengan demikian, dalam rancangan korelasional, peneliti melibatkan paling tidak dua variabel. Selanjutnya, desain penelitian tindakan. Yang pertama, perencanaan, merancang penelitian tindakan yang akan dilakukan. Kedua, tindakan, melakukan intervensi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Ketiga, pengamatan, mengamati dampak tindakan yang dilakukan. Terakhir, refleksi, membuka dan membahas kembali terhadap apa yang telah dilakukan. Selanjutnya, desain penelitian eksperimen. Yang pertama, sistem notasi. Terdapat X, yaitu digunakan untuk mewakili pemaparan suatu kelompok yang diuji terhadap suatu perlakuan eksperimen pada variabel bebas yang kemudian efek pada variabel tergantungnya akan diukur. O, yaitu menunjukkan adanya suatu pengukuran atau observasi terhadap variabel tergantung yang sedang diteliti pada individu. R, menunjukkan bahwa individu atau kelompok telah dipilih dan ditentukan secara random. Jenis-jenis desain penelitian eksperimental. Pertama, desain penelitian pra-eksperimental. Ada 3 jenis desain. Yang pertama, one-shot case study. Sekelompok subjek dikenai perlakuan tertentu kemudian dilakukan pengukuran terhadap variabel bebas. Kedua, one group pre-test post-test design. Dilakukan pengukuran variabel tergantung dari satu kelompok subjek. Ketiga, static group comparison. Dalam desain ini terdapat 2 kelompok yang dipilih sebagai objek penelitian. Selanjutnya, desain eksperimen sungguhan atau true experimental. Desain ini memiliki karakteristik dilibatkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang ditentukan secara acak. Selanjutnya, populasi dan responden. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subobjek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jika kepala sekolah itu sendiri yang diteliti atau ditanya dan akan merespon atau menanggapi pertanyaan, disebutlah kepala sekolah sebagai responden atau orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Ada 2 kriteria sampel. Yang pertama, inklusi, yaitu karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target dan terjangkau yang akan diteliti. Kedua, eksklusi, adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu. Manfaat sampling, yaitu menghemat biaya penelitian, menghemat waktu untuk penelitian, dapat menghasilkan data yang lebih akurat, dan memperluas ruang lingkup penelitian. Selanjutnya, jenis-jenis teknik sampling. Teknik sampling secara probabilitas, yaitu merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Teknik sampling ini dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, teknik sampling secara rambang sederhana. Kedua, teknik sampling secara sistematis. Ketiga, teknik sampling secara rambang proporsional. Jika populasi terdiri dari subpopulasi, maka sampel penelitian diambil dari setiap subpopulasi. Selanjutnya, teknik sampling secara rambang bertingkat. Terakhir, teknik sampling secara cluster. Yang kedua, teknik sampling secara non-probabilitas, yaitu teknik pengambilan sampel yang ditemukan atau yang ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Cara penarikan sampel secara non-probabilitas. Yang pertama, purposive sampling atau judgmental sampling merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Kedua, kuota sampling dilakukan dengan atas dasar jumlah atau jatah yang telah ditentukan. Ketiga, accidental sampling atau convenience sampling. Dalam penelitian bisa saja terjadi diperolehnya sampel yang tidak direncanakan terlebih dahulu, melainkan secara kebetulan.
Selanjutnya, variabel dan data penelitian. Variabel adalah suatu konsep atau suatu objek yang memiliki variasi dalam kelompok objek. Variabel dalam suatu penelitian ditentukan oleh landasan teoritis yang mendasarinya. Adapun pengelompokan variabel, terdapat 3 jenis pengelompokan. Yang pertama, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Selanjutnya, variabel aktif dan variabel atribut, yaitu variabel aktif adalah variabel bebas yang dimanipulasi, sedang sebarang variabel yang dimanipulasi merupakan variabel aktif. Variabel atribut adalah yang tidak dapat dimanipulasi, atau kata lain variabel yang sudah melekat dan merupakan ciri dari subjek penelitian. Selanjutnya, variabel kontinu dan variabel kategori. Variabel ini memiliki himpunan harga yang teratur dalam suatu cakupan tertentu. Variabel kategori variabel yang berkaitan dengan suatu jenis pengukuran yang dinamakan pengukuran nominal. Selanjutnya, data. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Adapun macam data, yang pertama, data berdasarkan sumbernya. Data penelitian dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Selanjutnya, data berdasarkan sifatnya. Yang pertama, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Kedua, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan, dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Data kuantitatif dapat dikelompokkan dalam 2 bentuk, yaitu data diskrit adalah data bentuk angka bilangan yang diperoleh dengan cara membilang, misalnya jumlah sekolah dasar negeri di kecamatan XXX sebanyak 20 titik. Yang kedua, data kontinum adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran, misalnya IQ Budi adalah 120. Selanjutnya, bentuk-bentuk instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya. Adapun bentuk-bentuk instrumen penelitian, pertama, kuesioner. Kuesioner ini identik dengan penelitian kuantitatif karena data yang diberikan kepada informan adalah data yang ada jawaban terbuka dan tertutup. Kedua, wawancara. Wawancara yang biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif. Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur ini memiliki tingkat kemudahan sendiri dibandingkan dengan kuesioner, karena jika wawancara tidak melakukan perhitungan secara statistik, meskipun begitu kelemahan yang ada dalam wawancara membutuhkan waktu penelitian yang relatif lama dibandingkan dengan penelitian menggunakan angket. Contoh teknik wawancara misalnya menyikapi tentang pendidikan yang dipengaruhi oleh perubahan sosial lantaran seorang siswa atau pelajar melakukan pencatatan dengan memotret menggunakan handphone. Selanjutnya, observasi merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian yang dengan seksama. Selanjutnya, dokumentasi. Dengan dokumentasi, peneliti memperoleh informan dan berbagai macam sumber. Tes merupakan serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, intelijensi, kemampuan, dan bakat. Ada pula langkah menyusun instrumen penelitian. Yang pertama, memberikan pengeluasan mengenai variabel penelitian yang diambil. Kedua, memberikan penjelasan mengenai variabel kepada subdimensi dalam penelitian. Ketiga, pakai indikator dari setiap subdimensi yang dijelaskan. Keempat, melakukan deskripsi terhadap isi instrumen dalam penelitian. Kelima, melakukan perumusan pertanyaan atau pernyataan. Keenam, membuat dan merancang petunjuk pengisian terhadap alat instrumen penelitian, baik kuesioner, wawancara penelitian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, yaitu cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Contoh teknik pengumpulan data dalam penelitian eksperimen, yaitu teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pretest dan posttest. Tes dilakukan 2 kali, yaitu sebelum pretest dan sesudah posttest. Siswa diberi perlakuan atau treatment menggunakan media modul menggunakan mesin untuk operasi dasar di dalam kelas untuk mengetahui hasil peningkatan belajar siswa. Selanjutnya, pengolahan data.
Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan pengolahan data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Selanjutnya, teknik pengolahan data secara inferensial. Statistik inferensial adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan. Langkah-langkah kegiatan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Kedua, merumuskan dan membatasi masalah. Ketiga, melakukan studi kepustakaan, merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian, menentukan desain dan metode penelitian, menyusun instrumen dan mengumpulkan data, menganalisis data dan menyajikan hasil. Terakhir, menginterpretasikan temuan, membuat kesimpulan dan saran.